Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran kita kali ini tidak seperti biasanya ya. Untuk kelas E, pembelajaran kali ini kita menggunakan media jarak jauh. Nah, untuk pelajaran pendidikan agama Islam, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada bab yang ke-13 tentang sholat tarawih dan sholat witir. Yang pertama, pengertian dari sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Jadi, sholat tarawih sendiri tidak mungkin dikerjakan pada bulan-bulan lainnya karena sholat tarawih hanya terkhusus dikerjakan pada bulan Ramadan saja. Nah, tentang hukum sholat tarawih adalah sunnah, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang bahwasanya beliau Rasulullah SAW menganjurkan sholat tarawih, akan tetapi tidak mewajibkannya. Untuk hikmah dari sholat tarawih sendiri, dari hadis Abu Hurairah sendiri menyebutkan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, yang artinya barang siapa sholat tarawih pada malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho dari Allah, niscaya dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Itu adalah salah satu dari hikmah atau keutamaan apabila kita mengerjakan sholat tarawih. Nah, bilangan atau rakaat sholat tarawih sendiri itu dikerjakan sebanyak 11 rakaat, yaitu terdiri dari 8 rakaat sholat tarawih dan ditutup dengan 3 rakaat sholat witir. Nabi SAW juga bersabda dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidaklah mengerjakan sholat malam lebih dari 11 rakaat, baik pada bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Nah, waktu pelaksanaan sholat tarawih dapat dilakukan di awal malam, yaitu setelah sholat isya, ataupun bisa juga dikerjakan pada pertengahan malam, atau juga bisa dikerjakan pada akhir malam. Adapun waktu yang paling utama kita mengerjakan sholat tarawih sendiri adalah pada waktu sepertiga malam terakhir. Sholat tarawih boleh dikerjakan secara berjamaah atau boleh juga dikerjakan secara sendiri-sendiri. Namun pelaksanaan secara berjamaah itu lebih utama. Jadi diusahakan untuk pelaksanaan sholat tarawih ini kita kerjakan bersama-sama, biasanya kita kerjakan di masjid atau musola. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang sholat witir. Pengertian dari sholat witir adalah sholat sunnah dengan jumlah rakaat ganjil yang dikerjakan sebagai penutup sholat-sholat sunnah pada malam hari. Nah, sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan itu tidak hanya sholat tahajud saja, akan tetapi kita juga bisa mengerjakan sholat seperti sholat tahiyatul masjid, sholat syukrul wudhu, dan sholat-sholat sunnah rawatib lainnya. Dan itu termasuk sholat sunnah itu ditutup dengan 3 rakaat sholat witir dalam jumlah ganjil. Nah, sholat witir sendiri itu paling sedikit kita kerjakan sebanyak 1 rakaat dan paling banyak kita kerjakan sebanyak 11 rakaat. Cara pengerjaannya boleh dikerjakan dengan 3 rakaat, 5 rakaat atau 7 rakaat dengan salam pada setiap 2 rakaatnya, lalu ditutup dengan 1 rakaat sholat witirnya. Atau boleh juga secara langsung dengan 1 kali salam dan tanpa tahiyat awal. Apabila kita khawatir tidak bisa bangun malam, maka kita boleh mengerjakan sholat witir itu sebelum tidur. Adapun bagi yang sanggup untuk melakukan sholat malam, maka disunahkan untuk mengerjakannya pada akhir malam, dan itulah waktu-waktu yang paling utama. Nah, apabila seseorang sudah mengerjakan sholat witir, maka kita tidak boleh lagi mengerjakannya di malam tersebut, karena sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, la witroni fi lailatin, tidak ada 2 sholat witir dalam
1 malam. Jadi apabila kita sudah mengerjakan sholat witir di awal malam atau setelah sholat isya, maka ketika kita bangun malam lagi untuk mengerjakan sholat tahajud, tidak usah mengerjakan sholat witir lagi, karena sholat witir sudah kita kerjakan di awal malam. Nah, apabila seseorang mengerjakan sholat witir sebanyak 3 rakaat, nah ada surat-surat yang dianjurkan atau disunahkan untuk dibaca. Untuk pada rakaat yang pertama, kita disunahkan untuk membaca surat Al-A'la. Untuk rakaat yang kedua, kita membaca surat Al-Kafirun. Dan untuk rakaat yang ketiga, kita membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas secara berurutan. Nah, setelah kita selesai mengerjakan sholat witir, kita juga disunahkan untuk membaca tasbih. Nah, bacaan tasbih itu tertera pada halaman 139 yang paling bawah. Bacaannya adalah Subhanal Malikil Quddus, dibaca 3 kali, yang artinya Maha Suci Allah, Raja yang Maha Suci. Nah, pada rakaat terakhir dalam sholat witir disunahkan membaca doa kunut sambil mengangkat kedua tangan seperti kita akan berdoa. Doa kunut sendiri boleh dibaca sebelum ruku, yaitu setelah membaca surat, atau boleh juga dilakukan setelah bangkit dari ruku tapi sebelum sujud. Ya, kita boleh mengerjakan kunut, membaca doa kunut tersebut. Nah, untuk tugas anak-anak kelas E, Bu Laila minta untuk menulis doa kunut di buku tulis masing-masing. Lalu anak-anak ditulis lengkap ya, ditulis Arab beserta dengan artinya. Lalu setelah selesai, anak-anak semuanya boleh mengerjakan evaluasi bagian A dan B. Nanti tugas tersebut akan dikumpulkan pada saat pembelajaran sudah mulai seperti biasa. Nah, untuk pembelajaran bab ke-13 kali ini Bu Laila akhirin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.